semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas tentang tipe-tipe tipe-tipe manipulasi psikologis yang sering terjadi di masyarakat. Oke, jadi ini aku basicnya ini bukan psikolog, tapi aku cuma sekedar mau sharing aja. Dan ini berdasarkan hasil pengamatan, observasi, dan pengalaman aku, dan juga berdasarkan hasil beberapa research yang aku baca di internet. Jadi beberapa artikel yang aku baca di internet. Jadi semoga aku harap kalian bisa mendapatkan informasi dan juga pengetahuan yang baru setelah kalian nonton video aku ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share channel aku ini kalau kalian rasa video yang aku bagikan ini bermanfaat. Oke, jangan lupa juga beli langganan di channel aku ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru. Dan silahkan juga beli merchandise di Shopee atau Tokopedia aku, 3 Leaves, supaya aku semakin semangat untuk bikin konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, langsung aja. Tipe-tipe manipulasi psikologis yang sering terjadi di masyarakat. Manipulasi psikologis adalah strategi mempermainkan titik lemah emosi seseorang dengan menciptakan sebuah skenario palsu dengan tujuan supaya orang tersebut menjadi insecure, merasa bersalah, merasa tidak percaya diri, dan sebagainya. Jadi di sini tujuan utama manipulasi adalah mengikis kepercayaan diri seseorang, membuat seseorang merasa rendah diri dan merasa dirinya itu tidak berharga. Jadi bahaya banget ya kalau ada yang memanipulasi orang lain gitu. Jadi berbahaya banget ini. Makanya that's why aku tertarik untuk bikin konten ini, karena aku pengen kalian semua itu berada di healthy relationship. Karena kadang orang itu nggak sadar kalau dia sedang dimanipulasi oleh orang lain. Oke? Jadi aku harap semoga adalah pelajaran yang bisa kalian ambil dari konten ini. Dan tujuan utama dari si pelaku manipulasi, atau istilahnya manipulator lah, orang yang memanipulasi orang lain, itu tujuannya adalah supaya orang tersebut bisa mengontrol orang lain ini untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh si pelaku manipulasi ini. Nah, jadi kayak gini, ini pelaku manipulasi, ini korban. Jadi yang pelaku ini sengaja memanipulasi si korbannya ini supaya korban ini mau dan bersedia melakukan apa saja yang diinginkan oleh si pelaku manipulasi ini. Oke? Ngerti kan? Jadi aku nggak ada papan tulis di sini, makanya menjelaskan apa adanya aja. Oke. Jadi tipe-tipe manipulasi yang pertama adalah playing victim. Nah, ini pasti kalian udah nggak asing banget sama istilah ini. Playing victim adalah orang yang berbuat salah tapi berpura-pura menjadi korban. Bahkan dia menyalahkan kamu atas kesalahan yang dia perbuat. Jadi playing victim ini kayak dia memutarbalikan fakta, yang mana dia adalah sebenarnya tersangka utama, tapi dia memutarbalikan fakta sampai dia terlihat seolah-olah dia adalah korbannya dalam masalah tersebut. Oke? Manipulasi yang kedua selanjutnya adalah love bombing. Jadi love bombing ini adalah orang yang terus memberikan pujian, perhatian, janji manis, hadiah, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang romantis, hal-hal yang bagus, semuanya dia berikan ke kamu. Padahal kalian baru saja berkenalan. Jadi kayak pergerakannya ini terlalu cepat. Seolah-olah dia ingin segera memenangkan hatimu gitu, dengan segala kebaikan yang dia lakukan di awal-awal ini, di awal-awal fase kalian baru berkenalan ini. Hal ini sengaja dia lakukan supaya kamu langsung tertarik padanya, dan supaya kamu merasa kehilangan saat dia tidak lagi melakukan hal-hal manis tersebut. Semua ini bertujuan supaya dia jadi jauh lebih mudah untuk mengontrolmu gitu. Jadi dia bakal bikin kamu ketergantungan sama dia. Entah ketergantungan secara fisik, kehadirannya selalu menemani kamu kemanapun, atau ketergantungan secara emosional, di mana dia bisa selalu menjadi pendengar yang baik buat kamu, atau ketergantungan secara finansial, secara materi, atau dia selalu pokoknya intinya dia bakal bikin kamu jadi merasa seolah diri kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa dirinya. Seperti itu bahayanya ya. Jadi saat-saat pertama dia akan mengeluarkan effort, walaupun kalian baru kenal, tapi dia akan mengeluarkan effort. Kalau bisa 1 juta persen akan dia kasih ke kamu effortnya.
Dan di situ kamu mungkin akan terbuai, kamu akan terlena dengan kepiawaiannya melakukan love bombing. Setelah itu melakukan segala hal-hal yang manis tadi. Setelah itu ya dia akan mulai menghilang, supaya kamu cariin dia, supaya kamu udah jadi kayak emotional attachment lah sama dia, seperti itu. Jadi hati-hati ya, kalau orang yang masih awal-awal berkenalan terus dia udah baik banget, sebaiknya saran aku adalah jaga jarak dan kalian observasi dulu. Intinya pakai logika dulu, jangan langsung pakai hati, karena nggak semua orang yang manis di awal itu memang beneran tulus ke kalian, seperti itu. Dan yang ketiga adalah gaslighting. Gaslighting adalah berbohong dan memutarbalikkan fakta sehingga kamu jadi meragukan diri sendiri dan jadi kesulitan membedakan mana fakta yang sesungguhnya terjadi. Dan hal ini membuat kamu jadi selalu salah dan kamu merasa kalau ingatanmu tidak benar dan hanya mengada-ngada. Ini gaslighting, hati-hati banget ya. Jadi kalau misalnya kamu punya intuisi, punya kata hati, sebaiknya ikuti kata hati kamu. Kalau kamu merasa ingatanmu nggak salah, kamu pertahankan itu. Kamu tetap percayai ingatanmu yang kamu anggap benar itu. Jangan sampai mau ada orang yang sok-sok bilang kamu salah ingat atau kamu pelupa. Masa sih ingatanmu begitu? Bukannya kemarin kayak gini yang benar. Jadi dia akan berusaha memutarbalikkan cerita supaya kamu jadi meragukan kata hatimu sendiri. Jadi meragukan ingatanmu sendiri, seperti itu. Dan ini bahaya banget. Apalagi kalau kamu adalah orang yang pelupa, hati-hati banget. Jangan sampai kamu dimanipulasi oleh orang-orang yang hatinya buruk. Dan dia akan menyalahkan kamu atas setiap kesalahan yang terjadi. Dia akan menyalahkan ingatanmu yang payah. Padahal sebenarnya dia yang benar-benar bersalah, tapi dia hanya pintar aja main trik manipulasi gitu. Dan poin yang keempat adalah tipe-tipe manipulasi yang keempat adalah triangulation. Triangulation ini jarang terdengar, tapi aku research ya, adalah di internet gitu. Jadi kalian wajib baca-baca internet lah supaya lebih paham. Kalau aku di sini hanya share-share secara garis besarnya aja. Triangulation adalah melibatkan pihak ketiga dalam konflik supaya sang manipulator terlihat superior. Misalnya, ada orang yang benci sama kamu. Ini aku kasih contoh yang paling gampang bisa dimengerti ya. Misalnya ada orang yang benci sama kamu dan dia mengajak orang lain dan dia berusaha mempengaruhi orang lain tersebut supaya orang lain itu jadi benci sama kamu juga. Kayak gitu. Jadi misalnya dia iri sama kamu kan. Misalnya kamu sukses gitu dan dia ceritanya misalnya pengangguran gitu. Dan kamu sukses. Nah, dia karena saking iri hatinya gitu, ini contoh ya, dia saking iri hatinya, dia bakal berusaha menghasut orang-orang yang ada di sekitarnya supaya dia jadi orang di sekitarnya itu jadi benci juga sama kamu. Jadi entah dia bakal putar cerita, misalnya kamu sukses karena hasil dari orang tua, bukan hasil kerja kerasmu, atau kamu sukses hanya karena hasil menggunakan hantu-hantu dan sejenisnya, seperti itu. Dia akan memfitnah kamu dan dia akan berusaha menghasut orang lain. Tujuannya supaya di sini kelihatan kalau dia yang benar, kalau dia yang walaupun pengangguran tapi hatinya masih bagus, nggak pakai yang aneh-aneh kayak gitu kan, seperti itu. Padahal itu mah sebenarnya cuma iri hati doang, cuma dia terlalu memanipulasi orang lain gitu. Dan ciri tipe manipulasi yang keenam adalah moving the goalpost. Jadi memindahkan tujuan gitu. Di sini contohnya sang manipulator terus menaikkan standar ekspektasi sehingga kamu tidak terlihat cukup baik di matanya. Jadi misalnya pertama dia bilang dia mau pasangan yang baik dan sabar. Seperti itu aja udah cukup bagi dia. Nah, selanjutnya tujuannya ini, standarnya ini bakal dia naikin lagi. Jadi dia nggak kayak orang yang nggak pernah puas. Nah, dia bakal naikin lagi. Jadi yang awalnya dia cuma minta baik dan sabar, berikutnya mungkin dia akan minta kaya, atau mungkin dia akan minta udah ada rumah gitu. Nah,
Intinya standarnya itu bakal naik terus. Jadi kamu mau seberjuang apapun kamu akan selalu tetap terlihat salah di matanya, dan kamu akan selalu terlihat kurang di matanya, oke? Ini salah satu trik manipulasi juga sih. Sang manipulator sering merendahkan dan selalu membandingkan kamu dengan orang lain yang lebih baik. Sang manipulator juga selalu mengomentari kekuranganmu supaya kamu insecure. Intinya kalau kayak gini, kalian udah ada di manipulasi yang moving the goalpost, itu saran aku tinggalkan aja deh. Mending kalian keluar dari hubungan itu karena udah toksik. Karena mau kamu seberusaha apapun, usahamu itu juga nggak akan dihargai. Karena setiap dia melihat orang yang lebih dari kamu, maka standarnya itu akan mengikuti orang tersebut. Gitu. Jadi kalau dia lihat, ini amit-amit ya, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar gitu. Awalnya dia udah setuju sama kalian, udah nyaman sama kalian. Misalnya kalian cuma ada motor gitu, motor orang tua kan. Nah, jadi kalian kencan kemana-mana pakai motor orang tua. Dia akan senang banget, udah merasa dicintai banget, dia bakal bucin banget ke kamu. Nah, tapi setelah dia melihat atau mendengar cerita dari teman-temannya, kalau ada temannya yang cowoknya misalnya jemput tiap hari ganti-ganti mobil gitu kan, misalnya nah, dia jadi merasa kamu itu jadi kayak nggak ada apa-apanya karena kamu cuma motor, dan motornya itu pun motor dari orang tua gitu, motor orang tua, bukan punya kamu sendiri gitu. Jadi nanti dia akan mulai merengek ke kamu kalau dia mau naik mobil juga kayak teman-temannya, dan seperti itu udah nggak sehat banget. Artinya dia nggak akan pernah puas sama pencapaian yang udah kamu capai dengan susah payah gitu. Jadi kalau kalian udah ada di teknik manipulasi ini, mending kalian sudahi aja, cari orang lain aja supaya mental kalian aman. Dan teknik tipe manipulasi yang keenam adalah guilt tripping. Jadi ini banyak istilah bahasa Inggris, cuma nanti akan aku tulis ya supaya kalian nggak bingung. Nah, jadi guilt tripping ini adalah kamu dibuat merasa bersalah dan merasa gak enak, hingga akhirnya kamu takut untuk mengatakan tidak, karena kamu jadi takut mengecewakan orang lain. Dan sang manipulator membuatmu merasa semua yang terjadi adalah kesalahanmu. Jadi ini bahaya banget ya. Jadi sang manipulator akan memanipulasimu sehingga kamu kayak harus selalu menuruti segala keinginannya. Dan kalau kamu menolak keinginannya, kamu bakal merasa jadi orang yang paling berdosa banget. Nih, jadi hati-hati. Kalau kamu udah sampai merasa diri kamu yang, aduh kok aku nggak iyain sih, aduh aku nggak enak nih kalau aku nolak ajakannya kayak gitu. Tapi di sini aku mau ingatin, secinta-cinta apapun sama orang, tetap utamakan diri kamu sendiri deh. Jangan mau terlalu berkorban berlebihan gitu. Pakai logika. Hati pakai logika juga jalan, jangan hati pakai logika off kayak gitu. Jadi kalau kamu tolak ajakannya gitu, terus dia langsung ancam-ancam minta putus misalnya, ya udah langsung putusin aja, nggak usah lama-lama, cari orang lain lagi gitu. Karena ngapain kamu harus merasa nggak enak. Toh kalau dia memang beneran sayang sama kamu, saat kamu tolak ajakannya gitu juga, pasti dia akan mengerti dan dia akan memaklumi, dan dia nggak akan memaksa kamu untuk mengikuti segala keinginannya. Itu kalau yang tulus. Tapi kalau dia sampai maksa, sampai ngancam-ngancam minta putus, atau dia ngancam kamu dia mau ngeblok kamu kalau misalnya kamu nggak nurutin permintaannya, ya kalau kayak gitu mending keluar aja dari hubungan itu karena udah toksik banget. Oke, jadi aku udah menjelaskan panjang lebar nih, durasinya juga udah lumayan panjang. Semoga kontennya bermanfaat, semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil, ada hikmah yang bisa kalian ambil dari penjelasan aku ini. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video aku ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar, sama-sama semakin pintar dan semakin bijaksana, oke? Thank you so much for watching. Jangan lupa juga beli merchandise di toko aku, Shopee atau Tokopedia 3 Leaves. Dan silakan juga beli langganan di channel aku supaya kalian nggak ketinggalan updatean terbaru di channel ini. Oke, thank you so much for watching. Bye-bye.